Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi nominal yield obligasi. Pasti di antara teman-teman ada yang belum paham mengenai nominal yield obligasi. Nominal yield obligasi atau lebih dikenal dengan sebutan tingkat kupon atau coupon rate adalah penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan pada pemegang obligasi. Nah, teman-teman, ini adalah rumus dari nominal yield obligasi, yaitu penghasilan bunga tahunan dibagi nilai nominal. Di sini ada contoh soal mengenai nominal yield obligasi. Jika seorang investor membeli sebuah obligasi dengan nilai nominal 1 juta dan mempunyai tingkat kupon 10%, maka penghasilan kupon per tahun pada investasi ini adalah 0,1 atau 10% dikali 1 juta atau nilai nominal sama dengan 100.000. Sebaliknya, jika diketahui bahwa seorang investor memperoleh pendapatan kupon tahunan sebesar 100.000 dari suatu obligasi bernilai nilai nominal 1 juta, maka nominal yield dari obligasi tersebut adalah 100.000 dibagi dengan 1 juta sama dengan 0,1 atau 10%. Teman-teman, pada saat ini saya akan menghitung nominal yield obligasi menggunakan Microsoft Excel. Kita akan lihat apakah hasilnya akan sama dengan perhitungan sebelumnya. Nah, di sini sudah diketahui nilai nominal adalah 1 juta, tingkat kupon yaitu 10%, dan penghasilan bunga tahunan yaitu 100.000. Pertama, kita akan menghitung penghasilan kupon per tahun dengan cara klik sama dengan di samping kanan penghasilan kupon per tahun, lalu klik tingkat kupon 10% dikalikan dengan nilai nominal yaitu 1 juta rupiah. Selanjutnya, tekan enter dan sudah bisa kita lihat hasilnya. Kemudian kita akan menghitung nominal yield obligasi. Lakukan cara yang sama, namun kita akan membagikan penghasilan bunga tahunan dengan nilai nominal. Dan sudah bisa kita lihat hasil dari perhitungan nominal yield obligasi menggunakan Microsoft Excel. Nah, teman-teman, hasil dari perhitungan menggunakan Microsoft Excel sama dengan hasil perhitungan dengan tidak memakai Microsoft Excel. Jika teman-teman masih bingung dengan tutorial yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ini adalah gambar dari tutorial yang saya sudah jelaskan tadi.
teman-teman, saat ini kita akan mengenal apa itu yield dalam obligasi. Salah satu tujuan sekaligus manfaat dari obligasi adalah membawa keuntungan. Dalam obligasi, keuntungan atau imbal hasil yang didapat oleh investor dikenal dengan istilah yield. Yield merupakan keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun. Yield pun dinyatakan sebagai persentase berdasarkan jumlah yang diinvestasikan, nilai pasar saat ini, atau nilai nominal sekuritas. Nah, dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, investor dapat memperoleh 3 macam yield, seperti current yield, yield to maturity, dan capital gain. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu current yield dan apa itu yield to maturity. Pertama, saya akan menjelaskan current yield. Istilah ini merujuk pada keuntungan yang diperoleh dari pembayaran kupon. Dalam kata lain, yield tersebut dihitung berdasarkan jumlah kupon yang diterima selama 1 tahun dari harga obligasi. Untuk menghitung current yield, nilai nominal dari kupon atau bunga tahunan yang diterima investor dibagi dengan harga obligasi. Hasil dari current yield tersebut merupakan imbal hasil atau keuntungan investor selama 1 tahun. Kedua, yield to maturity adalah tingkat bunga yang menyamakan harga obligasi dengan nilai sekarang dari semua aliran kas yang diperoleh dari obligasi sampai dengan waktu jatuh tempo. Yield to maturity diartikan sebagai tingkat return majemuk yang akan diterima investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menambah obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Pasti dari kalian ada yang belum paham tentang obligasi. Obligasi adalah surat tanda berhutang jangka panjang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ataupun oleh pemerintah. Obligasi merupakan tanda bukti perusahaan memiliki utang jangka panjang kepada masyarakat. Obligasi juga dapat didefinisikan sebagai instrumen utang jangka panjang di mana peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Obligasi memiliki nilai nominal, tingkat bunga tertentu, dan masa berlaku dalam jangka waktu tertentu. Pihak yang membeli obligasi disebut sebagai pemegang obligasi atau bondholder dan merupakan perusahaan yang memberi pinjaman atau pihak kreditur atau pemegang obligasi. Investor yang membeli obligasi mempunyai tujuan utama memperoleh return atau yield yang diharapkan diterima di masa yang akan datang. Selain menerima kupon secara rutin, pada saat pelunasan obligasi oleh penerbit obligasi, pemegang obligasi juga akan menerima kembali pokok obligasi. Adapun karakteristik obligasi. Obligasi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, memiliki nilai nominal atau par value yang menunjukkan besarnya dana yang dipinjam. Yang kedua, memiliki suku bunga kupon atau kupon interest rate, yakni
suku bunga tahunan yang ditetapkan atas obligasi. Yang ketiga, pada obligasi bersuku bunga mengambang, suku bunga berfluktuasi sesuai pergerakan dalam tingkat bunga yang berlaku umum. Dan yang terakhir, memiliki tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal tertentu di mana nilai nominal obligasi harus dibayar kembali. Selain karakteristik, ada juga klasifikasi obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat di suatu negara. Obligasi ini tidak memiliki risiko kegagalan. Yang kedua, obligasi perusahaan, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan berbeda dengan obligasi pemerintah yang tidak memiliki risiko kegagalan. Obligasi ini justru memiliki risiko kegagalan. Dan yang ketiga, obligasi pemerintah daerah, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan daerah dari suatu negara, berbeda dengan obligasi pemerintah. Obligasi ini justru memiliki risiko kegagalan sebagaimana halnya pada obligasi perusahaan. Terakhir, ada istilah-istilah penting terkait obligasi. Ada beberapa istilah penting yang berkaitan dengan obligasi. Yang pertama, par value, yaitu jumlah yang dijanjikan pihak penerbit pada saat jatuh tempo yang tertera pada lembaran obligasi disebut juga dengan nilai nominal. Yang kedua, coupon interest rate, yaitu tingkat bunga obligasi per tahun yang diperoleh dengan cara membagi coupon payment dengan par value. Yang ketiga, maturity date, yaitu tanggal jatuh tempo obligasi adalah saat obligasi harus dilunasi sebesar par value. Yang keempat, yield to maturity, yaitu return atau pendapatan yang diharapkan dapat diperoleh oleh pemegang obligasi jika obligasi tersebut dimiliki sampai jatuh tempo. Yang kelima, yield to call, yaitu tingkat return atau pendapatan yang diharapkan dapat diperoleh oleh pemegang obligasi jika obligasi tersebut dimiliki tidak sampai jatuh tempo. Yang keenam, diskon bond, yaitu diskon atau potongan nilai obligasi jika suatu obligasi dijual di bawah harga nominal dan terjadi jika tingkat bunga obligasi lebih rendah dari bunga bank. Dan yang terakhir, premium bond, yaitu kelebihan nilai obligasi jika suatu obligasi dijual atas harga nominal dan terjadi jika tingkat bunga obligasi lebih tinggi dari bunga bank. Sekian untuk materi saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.